Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Akhir-akhir ini ada beberapa kasus mengenai penistaan agama dan pencemaran nama baik yang menjadi bahan berita, khususnya di media sosial. Ada berbagai alasan kenapa itu dilakukan dan juga cara-cara melakukannya. Namun yang pasti kemudian orang-orang yang melakukannya dibawa sampai ke hadapan hukum karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya menghayati kembali apa yang disampaikan dalam bacaan harian pada hari ini, khususnya dari dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Tentu saja dalam konteks kehidupan kita pada masa kini, tidak ada kedudukan raja bagi negara kita. Tapi kita mengenal para pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, wakilnya, dan para pemimpin-pemimpin di berbagai jajaran, bahkan para gubernur dan sebagainya. Namun ya, rasa hormat terhadap mereka yang menjadi pemimpin saat ini rasanya sudah mulai berkurang. Kita memanggil presiden dengan nama biasa misalnya. Atau memaki-maki mereka yang memimpin kita dengan semena-mena dalam media massa. Ibu bapak, saudara-saudari, ayat yang disampaikan dalam 1 Petrus mengajak kita menghormati raja. Tetapi bukan hanya raja yang perlu dihormati atau para pemimpin dalam konteks pada masa kini. Alkitab juga mengajak kita menghormati semua orang. Semua orang berarti mereka yang punya kedudukan atau status di atas kita, maupun mereka yang punya kedudukan dan status sama seperti kita, juga mereka yang kita anggap punya status atau kedudukan di bawah kita. Menghormati semua orang. Apa yang orang lakukan, yang mereka kerjakan, maka kita mau menghormati keberadaan mereka sebagai manusia yang bermartabat. Begitu juga tentu bahwa kita berharap bahwa diri kita dihormati oleh orang-orang lain. Pun ketika ada hal-hal yang menurut kita tidak sesuai atau tidak cocok, langkah yang perlu kita lakukan bukan memviralkan tuduhan atau kesalahan-kesalahan orang, namun duduk bersama dan berbicara dengan rasa hormat. Itu akan menjadi sebuah cara kita bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Menghormati semua orang juga bukan berarti bahwa kita memilih-milih. Bahwa kalau orangnya baik, cocok dengan kita, maka kita hormati, kita dengarkan, kita mau ikuti, kita mau dukung, dan sebagainya. Namun ketika orangnya tidak sesuai atau tidak cocok dengan kita, lalu kita bisa mengejek, menghina, dan menjatuhkan. Tentu tidak demikian. Kita mengajak kita menghormati semua orang. Semua orang berarti mereka dalam kedudukan dan status apapun, juga mereka yang punya berbagai pendapat, pemikiran, cara yang mungkin berbeda dengan kita. Bahwa ketika kita berhadapan dengan setiap orang yang ada dalam kehidupan kita, ada satu firman yang mengingatkan kita, hormatilah semua orang. Orang-orang yang kita temui secara langsung maupun secara online. Orang-orang yang dekat dengan kita maupun orang-orang yang jarang berinteraksi dengan kita. Orang-orang yang sepemahaman dengan kita maupun mereka yang berbeda pendapat. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Hormatilah semua orang. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari, kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa doa kami. Tuhan, biarlah kami kembali menghayati sebuah panggilan, menaruh hormat kepada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan-Mu, siapapun mereka.
Biarlah melalui tutur kata dan perbuatan kami, rasa hormat itu dapat kami nyatakan. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami sebagai manusia, maka kami dapat terus juga mengembangkan sikap menghormati itu melalui media sosial, melalui berbagai interaksi, dalam setiap perjumpaan. Biarlah kami belajar untuk menghormati, sebagaimana kami juga rindu untuk dihormati oleh orang-orang lain. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Di dalam berbagai situasi yang ada, biarlah juga kami dapat menaruh hormat kepada mereka yang memimpin negeri ini. Dan mereka yang memimpin negeri ini juga dapat memperjuangkan apa yang baik dan layak bagi kehidupan bangsa dan negara. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk juga suasana kehidupan kami sebagai Indonesia dalam masa cuti bersama pada saat ini. Kami berdoa biarlah di dalam masa libur atau mudik, maka semua perjalanan bagi mereka yang bepergian dapat lancar. Kami berdoa biar para aparat keamanan dan juga mereka yang bekerja dalam bidang transportasi dapat menjalankan tugas mereka untuk membawa keamanan dan kelancaran perjalanan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Biarlah kiranya gereja dapat terus juga menjadi kesaksian dan berkat dimanapun gereja-Mu berada, menunjukkan banyak hal baik sehingga membawa kemuliaan dan bahkan rasa hormat bagi Engkau. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Kami mengingat Ibu Kesia Nathanael, untuk Ibu Dewi Kumalasari, Ibu Oktarina, Bapak Kunjung, Oma Ratna Setiawati, Ibu Silvi Ani pasca laparoskopi di rumah sakit. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk kondisi kesehatan Ibu Damayanti. Kami juga berdoa untuk kedukaan dari keluarga Oma Suwani, serta keluarga Oma Magdalena Sugianli. Jamahan-Mu ada bersama mereka, menguatkan dan memulihkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dan biarlah kehidupan kami, Tuhan, juga menjadi kehidupan yang membawa rasa hormat, pujian, dan kemuliaan bagi-Mu dalam sepanjang hidup yang kami jalani. Kami membawa doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam ini, menikmati waktu-waktu khususnya di Jakarta yang masih sepi. Hati-hati bagi yang dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat di tempat tujuan. Salam 3S, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.